Saya ingat banget di tahun 2012-an, berasa sendirian berteriak-teriak di media sosial mengingatkan bahayanya radikalisme di Indonesia yang tumbuh cepat seperti jamur di musim hujan. Frustasi rasanya nggak ada yang peduli. Bahkan saya sering dimaki karena dianggap menistakan agama. Baru pada tahun 2016-an lah, saat awal-awalnya Pilgub DKI, semua terbongkar dan terang benderang. Ketika kelompok radikal itu keluar dari sarangnya semua dan mereka mendukung Anies Baswedan sebagai simbol perjuangan. Dan saya rasa itulah titik balik yang membuat kita semua akhirnya bersatu melawan mereka, mulai pemerintah, aparat, dan rakyat biasa. Memukul mundur kelompok itu sampai mereka terkaing-kaing ketakutan sembunyi di balik tong sampah. Dan di masa pemerintahan Jokowi ini, kelompok radikal benar-benar dihajar habis. HTI bubar, FPI bubar, Rizik dan Bahar ngandang. Dan semua kepala-kepala ular dibabat, tinggal krucil-krucilnya aja yang nggak berbahaya, yang memang dibiarkan buat hiburan. Penting menunjukkan kepada mereka bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan kedaulatan bangsa supaya jangan dimasuki oleh tangan asing yang ingin memecah belah. Radikalisme itu berbahaya sekali. Bukan hanya dalam masalah hubungan sosial kita dengan sesama anak bangsa yang berbeda suku, ras, dan agama. Tapi juga buat ekonomi. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Orang bodoh cukup ditakut-takuti dengan dogma, dengan ancaman, dengan baju ulama, maka mereka akan nurut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ekonomi juga nggak akan berkembang karena mana ada sih negara yang mau investasi di negara kita kecuali mereka punya niat untuk merampok sumber daya alam. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Negara kita akan mundur puluhan tahun ke belakang dan akan diisi oleh banyak ormas-ormas yang sibuk memeras daripada bekerja menaikkan nilai sumber daya manusianya. Ibu kota negara baru yang dipersiapkan untuk mengalirkan ekonomi baru yang selama puluhan tahun terpusat di Jawa akan dihentikan juga dengan alasan tidak ada uang. IKN nanti akan jadi hambalang baru dan dijadikan monumen oleh mereka untuk mengejek kemajuan yang sudah dipersiapkan petanya untuk 100 tahun ke depan. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan kalau kita salah memilih pemimpin hanya karena berdasarkan dia agamanya apa, bukan dari latar belakang kemampuannya dia bekerja. Apalagi di tengah pertarungan global Amerika melawan Cina, maka kita akan dirobek-robek menjadi kepingan persis situasi yang sama ketika tahun 1965 saat ideologi komunis dan kapitalis bertempur di Indonesia. Karena itulah di masa mendekati Pilpres 2024 ini, kita seharusnya punya mindset yang sama bahwa kita tidak mencari pengganti Jokowi. Yang kita cari adalah orang yang bisa meneruskan tongkat estafet Jokowi. Orang yang punya frekuensi yang sama dengan Jokowi. Yang punya sifat yang sama dan berasal dari rakyat kecil yang juga mengerti kita. Karena mencari pengganti itu gampang. Tetapi mempertahankan apa yang sudah dibangun dan mengembangkannya supaya bisa lebih besar, itulah yang susah. Saya jelas tidak akan memilih
Prabowo Subianto. Karena beliau sudah tua, sudah waktunya istirahat. Dan kalau dipaksakan untuk menjadi pemimpin negeri ini, ditakutkan menjadi tidak fokus dan gampang dimanipulasi oleh orang-orang sekitarnya. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan, dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Saya juga tidak bisa memilih Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil, karena buat saya mereka itu terlalu genit dalam berpolitik dan bukan model orang yang mengerti cara mengurus negara. Lagian juga hasil survei mereka nggak signifikan untuk memenangkan pertarungan. Mungkin pilihan saya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo. Karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Lagian, sekali lagi, saya tidak mencari pengganti Jokowi. Saya hanya mencari siapa penerus Jokowi. Jadi jangan pada marah ya, meski Pilpres masih jauh. Saya sudah menentukan siapa akan saya pegang nanti sebagai calon penerus kepemimpinan Jokowi. Dan mari kita seruput kopi. Markiwi, mari kita kawal Jokowi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.